Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haiti Nova, saya kelas 11 IPA 3 ingin mempresentasikan akidah akhlak bab 2. Yang pertama yaitu ada israf. Israf dalam bahasa Arab disebut dengan kata asrafa yusrifu israfan, yang berarti bersukaria sampai melewati batas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, melampaui batas atau berlebihan diartikan melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan aturan atau nilai tertentu yang berlaku. Secara istilah, melampaui batas atau berlebihan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan seseorang di luar kewajaran atau kepatuhan, sesuai dengan firman Allah Quran Surat Al-A'raf ayat 31 dan sabda Rasulullah SAW. Dari Al-Quran dan hadis di atas menjelaskan tentang larangan makan dan minum, berpakaian, dan bersedekah secara berlebihan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan hidup sederhana dan tidak boleh sombong, bukan hanya akan menzalimi diri sendiri, tetapi juga akan menzalimi kezaliman terhadap orang lain. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk sikap israf. Anggapan dan keinginan untuk memiliki harta yang melimpah ruah sampai sekarang ini terus mewarnai kehidupan sebagian masyarakat. Setiap orang berkeinginan memiliki harta yang melimpah, seperti yang dimiliki konglomerat, pengusaha besar, dan lainnya. Karena manusia terseret perilaku melampaui batas atau berlebihan, maka akibatnya muncul kecurangan di mana-mana yang merugikan perseorangan, kelompok, negara, dan bangsa. Jika terjadi demikian, maka negara akan hancur karena adanya ketimpangan sosial, konglomerat yang membabi buta, tidak adanya kepedulian sosial, tidak tercapainya pemerataan kekayaan, sehingga yang kaya menjadi kaya dan yang miskin semakin miskin. yang menyengsarakan. Sesungguhnya perilaku berlebihan ini seperti bentuk pamer kekayaan dan berjiwa sombong akan menyebabkan kehancuran pada diri sendiri karena tidak mempunyai kontrol pribadi dan sosial. Jika kontrol tersebut tidak ada, maka akan berakibat sikap melampaui batas, padahal sikap ini dilarang dalam Islam. Berikutnya yaitu ada nilai negatif dari sikap israf. Menurut Imam Asy-Syatibi, bahaya berlebihan akibatnya dapat menghilangkan keteguhan dan keseimbangan yang dituntut agama dalam melaksanakan berbagai tanggung jawab hukum. Kadang-kadang manusia bermaksud menjalankan semua perintah agama dengan susah payah supaya amal ibadahnya menjadi lebih sempurna, tetapi akhirnya ia berhenti atau bahkan meninggalkan amal kebaikan yang lain disebabkan berlebihan dalam menjalankan ibadah tertentu, seperti saya harus mampu sholat malam suntuk, namun akhirnya menjelang subuh ketiduran dan salat subuhnya terlewatkan. Contoh lainnya yaitu seseorang berpuasa berturut-turut dan tidak pernah berbuka kecuali pada saat tertentu, setiap malam melakukan qiyamul lail secara terus-menerus tanpa tidur. Dan contoh lainnya, perilaku yang seperti ini merupakan bagian dari melampaui batas atau berlebihan. Tiada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Berikutnya itu ada upaya menghindari sikap israf. Sesungguhnya setiap mukallaf itu dituntut berbagai amal dan tugas agama yang harus dikerjakan dan tidak dapat dihindari untuk memenuhi hak Tuhannya. Jika ia menekuni suatu amal yang berat, kadang-kadang membuatnya meninggalkan amal yang lain yang berkaitan dengannya. Jadi, ibadah atau amal yang masuk di dalamnya membuat terhenti dari semua yang dibebankan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, sehingga ia tercela dalam alasan yang dibenarkan. Padahal ia hanya dituntut melaksanakan semua amal tanpa mengurangi salah satu dari taklif yang dibebankan kepadanya. Islam mengajarkan sifat kebersahajaan atau ifa. Setiap muslim dilarang mengikuti ajakan nafsu atau panggilan syahwat, karena hawa nafsu ini harus dihentikan. Sebagian besar keburukan itu disebabkan seseorang tidak sanggup mengendalikan nafsunya. Terus kehidupan setiap muslim itu tidak terlepas dari interaksi dengan sesama. Islam mengajarkan sikap sepadan atau musawah. Ajaran ini memiliki tujuan untuk menciptakan rasa kesejajaran, persamaan, dan kebersamaan serta penghargaan terhadap sesama manusia sebagai makhluk Tuhan. Selanjutnya itu ada tabdzir. Dalam bahasa Arab disebut dengan kata badzara yubadziru tabdzir. Dalam tafsir Departemen Agama diartikan menghambur-hamburkan harta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, boros diartikan berlebihan atau menghambur-hamburkan dalam pemakaian uang ataupun barang. Secara istilah, boros sebagai perbuatan yang dilakukan dengan cara menghambur-hamburkan uang ataupun barang karena kesenangan atau kebiasaan.
Perbuatan boros merupakan perbuatan syaitan yang dilarang dalam agama Islam. Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menunaikan kewajiban terkait dengan harta yang dikuasainya, yaitu memenuhi hak keluarga dekat, orang miskin, dan orang dalam perjalanan. Memenuhi kewajiban dengan menyantuni mereka berupa memperalat tali persaudaraan, hubungan kasih sayang, bersikap sopan santun, dan membantu memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan. Islam mengajarkan pada umatnya untuk memiliki kepedulian sosial sebagai dasar terciptanya ketentuan dan kedamaian masyarakat. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk sikap tabdzir. Adalah sebuah kecelakaan yang besar bagi orang yang beranggapan kemewahan kehidupan dunia sebagai suatu yang menyenangkan dan membahagiakan. Setiap orang selalu berpikir dan berusaha sekuat tenaga untuk meraihnya, tanpa memperhatikan ketentuan agama. Anggapan dan keinginan seperti ini sampai sekarang ini terus mewarnai sebagian masyarakat, berkeinginan memiliki harta kekayaan yang melimpah sekalipun dengan jalan yang tidak wajar sesuai dengan peraturan negara dan hukum agama. Akibatnya, timbullah kecurangan di mana-mana yang merugikan semua pihak. Jika terjadi pola hidup yang demikian, maka menjadi pertanda turunnya siksaan Allah. Allah melarang kaum muslimin mencari kekayaan dengan cara yang batil, dan juga melarang membelanjakan harta yang dikuasainya secara boros. Boros merupakan perilaku syaitan yang harus dihindari setiap muslim dalam berbagai situasi dan keadaan. Sikap boros akan menimbulkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat kelak. Berikutnya yaitu nilai negatif sikap tabdzir. Allah tidak melarang makan atau minum yang lezat. Demikian pula tidak akan melarang berpakaian yang indah, berdandan dan berhias yang dihalalkan Allah. Agama membolehkan itu semua selama tidak boros. Orang-orang beriman diperbolehkan menikmati makanan-makanan atau minuman yang baik dan lezat selama tidak menimbulkan sikap pemborosan. Allah telah memberikan isyarat dalam Al-Quran bahwa akibat kesombongan dan kecongkakannya, maka harun berikut harta kekayaan yang menjadi kebanggaan dan keangkuhannya dibendamkan Allah ke perut bumi. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong dari azab Allah. Harta kekayaan yang melimpah ruah, diri ataupun teman tidak dapat menolong sedikit pun dari azab Allah. Pamer kekayaan dan berjiwa sombong akan menyebabkan kehancuran pada diri sendiri, karena tidak mempunyai kontrol pribadi dan sosial. Jika kontrol tersebut tidak ada, maka akan berakibat menimbulkan sikap pemborosan yang dilarang dalam Islam. Allah yang memberikan segala sesuatu kepada siapa yang dikehendakinya. Allah yang melapangkan rezeki dan menyempitkannya. Semua itu sesuai dengan kehendaknya dan ridhonya, sesuai dengan kebijaksanaan dan ketetapan yang digariskannya. Setiap muslim harus menyadari bahwa mengingkari nikmat Allah dan mendustakan Rasulnya tidak akan memperoleh keuntungan sedikit pun. Sebaliknya akan mendapatkan kesengsaraan dunia akhirat. Materi selanjutnya yaitu bakhil. Bakhil ialah menahan harta yang seharusnya dikeluarkan. Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat mendefinisikan bakhil dengan menahan hartanya sendiri, yakni menahan memberikan sesuatu pada orang lain dan orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan atau dicegah. Ketika orang memiliki uang, makanan, dan minuman yang mestinya bisa diberikan kepada yang membutuhkan, kemudian enggan untuk memberikannya, maka ia adalah bakhil. Dalam tafsir Al-Maraghi, Jilid 4, Mustafa Al-Maraghi menjelaskan, bakhil adalah tidak mau menunaikan zakat dan enggan mengeluarkan harta di jalan Allah. Sebagai contoh, dia mempunyai kemampuan untuk membayar zakat tapi dia tahan. Selanjutnya yaitu bahaya perilaku bakhil. Yang pertama itu mengakibatkan dosa besar, yang kedua terpedaya dengan tipu daya setan, yang ketiga penghalang masuk surga, dan keempat rizki menjadi sempit, dan yang kelima sumber malapetaka kemanusiaan. Selanjutnya yaitu menghindari perilaku bakhil. Yang pertama yaitu keyakinan bahwa segala sesuatu itu milik Allah, yang kedua itu banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang ketiga yaitu gemar melakukan kegiatan sosial dengan infak dan sedekah, dan yang keempat yaitu memohon perlindungan dari Allah dari sifat bakhil atau kikir. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.